Satu tempat yang selalu dihindari saat malam. Toilet belakang pabrik. Pak Rahmat, satpam senior yang sudah bekerja bertahun-tahun, mendapat giliran patroli malam. Sekitar pukul 23.30, ia berjalan menyusuri lorong pabrik dengan senter di tangan. Suasana sunyi, hanya suara langkah kaki dan dengungan listrik yang menemani. Saat melewati koridor belakang, tiba-tiba perutnya terasa mulas. Dengan sedikit ragu, Pak Rahmat memutuskan menuju toilet. Meski sering diingatkan untuk tidak ke sana sendirian saat malam, rasa ingin buang air mengalahkan rasa takutnya. Lorong menuju toilet terasa lebih dingin dari biasanya. Dindingnya lembab, lantainya basah, dan papan penunjuk wanita dan pria tampak usang. Pak Rahmat berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Di dalam, lampu toilet menyala redup. Saat sinar senternya menyapu ke arah wastafel toilet wanita, ia melihat sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih kusam. "Bu, ini area pabrik, nggak boleh ada orang di sini," ucap Pak Rahmat dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Diam, terlalu diam. Pak Rahmat melangkah mendekat. Detik demi detik terasa berat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya hitam, mulutnya terbuka lebar dengan suara tawa melengking. Itu bukan manusia. Itu kuntilanak. Pak Rahmat berteriak sekeras-kerasnya dan langsung lari keluar toilet. Dengan napas terengah dan wajah pucat, ia berlari menuju depan pabrik menemui 3 rekannya. Pak Joko, Pak Udin, dan Pak Wahyu. Di toilet ada Ning Kunti, ucapnya terbata-bata. Awalnya mereka ragu, mengira Pak Rahmat hanya kelelahan. Namun melihat wajahnya yang benar-benar ketakutan, mereka sepakat untuk mengecek bersama-sama. Keempat satpam itu berjalan kembali menuju toilet sambil membawa senter. Jantung mereka berdegup kencang. Saat pintu toilet dibuka, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Pak Rahmat terlihat bingung. Ia yakin apa yang dilihatnya nyata. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari belakang mereka. Satu persatu menoleh. Di belakang mereka, kuntilanak itu muncul kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Dan di sampingnya berdiri sosok pocong. Kain kafannya kusam, wajahnya hitam, dan tersenyum menyeramkan. Belum sempat lari, Pak Wahyu tiba-tiba berteriak keras. Tubuhnya kaku, matanya memutih. Ia kerasukan. Suaranya berubah berat, bukan lagi suara manusia. Panik melanda. 3 satpam lainnya tak sanggup menahan teror itu. Dengan rasa takut yang menguasai akal sehat, mereka lari keluar pabrik, meninggalkan Pak Wahyu yang kerasukan sendirian di toilet. Dengan gemetar, mereka mendatangi seorang ustaz yang tinggal tidak jauh dari pabrik. Tanpa banyak tanya, sang ustaz langsung ikut kembali ke lokasi. Saat ustaz memasuki area toilet, suasana berubah berat. Pak Wahyu masih kerasukan, berteriak dan meronta. Ustaz mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan tenang. Mendengar bacaan itu, kuntilanak dan pocong mengamuk. Mereka menjerit bergerak liar, seolah tidak terima terusir. Suara tangisan dan tawa bercampur memenuhi ruangan. Ustadz terus melanjutkan doa. Asap tipis dari wadah doa mengepul. Perlahan, teriakan berubah menjadi raungan kesakitan. Akhirnya, kedua makhluk itu menjerit panjang lalu menghilang. Pak Wahyu tersadar. Napasnya terengah, matanya berkedip bingung. Beberapa detik kemudian, tubuhnya lemas dan ia pingsan di pangkuan rekan-rekannya. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menakutkan. Keesokan siangnya, sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama, Pak Ustaz, para karyawan, dan para satpam mengadakan tahlilan di area pabrik. Mereka memohon perlindungan dan keselamatan agar kejadian serupa tidak terulang. Sejak hari itu, toilet belakang pabrik tetap ada, tapi tak ada lagi yang berani ke sana sendirian saat malam, karena tidak semua tempat yang terlihat kosong benar-benar kosong. Bro,